Film dibuka dengan memperlihatkan gemerlap malam di jantung kota Moskow. Seorang pria bernama Oleg dan wanita bernama Alyona terlihat sedang berkencan. Yang membuat Alyona tertarik pada Oleg bukanlah latar belakang keluarganya yang kaya, melainkan profesinya sebagai prajurit angkatan udara. Alyona percaya bahwa ketangguhan dan keberanian seorang prajurit jauh di atas rata-rata pria biasa. Setelah sempat melakukan sedikit adu, kalian tahu sendirilah, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh deru drone yang berterbangan di langit Moskow. Lampu merah menyala terang di tubuh drone itu menandakan bahwa ada situasi darurat yang sedang terjadi. Karena penasaran, mereka segera mencari informasi lewat siaran berita darurat. Disebutkan bahwa memang sedang terjadi insiden besar meski belum dipastikan penyebabnya. Yang jelas, semua koneksi tiba-tiba terputus, listrik padam, dan itu terjadi secara serentak di seluruh dunia, kecuali di beberapa titik kecil yang disebut sebagai lingkaran kehidupan, termasuk sebagian kecil wilayah kota Moskow. Cerita lalu beralih ke dalam sebuah pesawat militer di bawah komando seorang mayor yang sedang menuju lokasi terdampak. Turut serta dalam misi ini adalah beberapa perwakilan media untuk mendokumentasikan apa yang terjadi. Mereka akhirnya tiba di sebuah kota besar di Rusia bernama Kirov yang kini menjadi bagian dari zona karantina. Untuk memastikan kondisi sebenarnya, seluruh personel turun dan menyisir area sekitar. Mereka memasuki sebuah toko swalayan dan ketika penerangan darurat dinyalakan, terlihat puluhan jasad warga berserakan di lantai. Dari suhu tubuh yang masih hangat, diperkirakan bahwa mereka baru meninggal beberapa jam yang lalu. Pergerakan pasukan pun dilanjutkan ke sebuah gedung tinggi, di mana mereka menemukan hidangan makan malam yang tampaknya belum sempat disantap. Namun yang jadi pertanyaan besar, kenapa tak ada satupun penghuni di dalamnya? Saat penelusuran berlanjut, tiba-tiba salah satu prajurit diserang oleh sosok manusia misterius. Makhluk ini bergerak sangat cepat dan tubuhnya seperti tak mempan oleh peluru. Singkat cerita, sebulan setelah insiden itu, lebih dari 100 juta warga Rusia dilaporkan hilang. Sementara itu, pemerintah tampak lamban dan bingung dalam menanggapi situasi darurat ini. Warga pun tak bisa berbuat banyak selain berdoa dan memperbanyak ibadah karena banyak yang percaya bahwa ini bisa jadi tanda-tanda kiamat. Beralih ke tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang pemuda bernama Yura. Meski ibunya pikun dan sering sakit-sakitan, ia tetap harus memenuhi panggilan tugas militer yang dikirim kepadanya. Sebulan kemudian, terlihat sebuah pos militer di pinggiran kota Kirov. Pos ini sengaja dibangun setelah terjadinya insiden besar tersebut. Di sana, seorang letnan perempuan bernama Osmo menjelaskan laporan yang dikumpulkan selama 4 pekan terakhir. Disebutkan bahwa seluruh penghuni zona karantina diduga terinfeksi oleh semacam virus atau lebih tepatnya zat kimia yang dihasilkan dari tubuh manusia itu sendiri. Kedengarannya memang aneh, tapi begitulah temuan mereka sejauh ini. Tugas utama para prajurit kini adalah mengumpulkan data agar para ilmuwan bisa memahami apa sebenarnya yang sedang terjadi. Selain itu, mereka juga harus menyelamatkan sumber daya penting dan tentu saja menjalankan misi dengan sangat hati-hati agar tak bernasib sama seperti 4 tim pengintai sebelumnya yang hilang tanpa jejak. Malam pun tiba. Oleg terlihat ngobrol santai dengan rekannya tentang suasana hutan di seberang markas yang terasa begitu mencekam. Tak lama setelah itu, ia bertemu kembali dengan Alyona yang ternyata kini direkrut sebagai petugas medis militer. Namun, kebersamaan mereka tak berlangsung lama. Sirine tanda bahaya berbunyi keras dan semua personel segera diperintahkan masuk ke posisi bertahan. Pasukan segera bersiap. Dari arah senjata yang diarahkan, mereka menduga serangan akan datang dari dalam hutan. Ini diperkuat dengan munculnya sinyal pergerakan radiasi elektromagnetik dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Sayangnya, dalam insiden malam itu, Oleg menjadi salah satu korban. Saat diperiksa, ternyata musuh yang menyerang mereka bukan manusia, melainkan segerombolan beruang coklat raksasa. Karena lukanya cukup serius, Oleg pun dinyatakan cuti sementara untuk pemulihan.
Untuk menghadapi situasi yang makin tidak terkendali, Letnan Osmo mulai menyinggung soal keberadaan orang-orang berkemampuan khusus yang disebut sebagai sensor. Mereka bukan superhero, tapi mereka bisa menerima informasi dan sinyal aneh yang tak bisa dijelaskan secara logika, seolah-olah mereka adalah radio yang menangkap sinyal elektromagnetik dari entah mana. Salah satu dari sensor terkuat saat ini sedang dirawat di rumah sakit militer akibat insiden sebelumnya. Ia adalah seorang kapten muda bernama Sasha. Dia dikejutkan oleh kedatangan seorang remaja seumurannya bernama Xenia. Dia mengaku bahwa ia diutus oleh seseorang bernama Id karena memiliki koneksi psikis yang hampir mirip dengan Sasha. Menurut Xenia, fenomena besar yang terjadi saat ini berkaitan dengan keberadaan sosok pengendali. Dengan kemampuan khusus yang dimiliki Sasha, Id ingin memintanya membantu menemukan lokasi si pengendali tersebut. Meskipun pengalaman ini terlihat seperti halusinasi, Sasha yakin bahwa Xenia benar-benar nyata, terlebih saat dia itu mulai memasuki alam pikirannya dan memaksa komunikasi lewat jalur psikis. Di sisi lain, Mayor tengah melakukan pengecekan terhadap 8 tim militer yang akan diberangkatkan menuju kota Kirov. Dalam misi ini, para prajurit dibagi dalam beberapa divisi. Yura dan Oleg tergabung dalam tim yang berbeda. Yura berada di garda terdepan bersama Aliona serta beberapa awak media yang sebelumnya juga ikut dalam misi investigasi. Keesokan harinya, konvoi militer terhenti di sebuah kota yang terlihat hancur total. Kerusakan infrastrukturnya menunjukkan bahwa telah terjadi pertempuran besar di sana. Setelah laporan pertempuran tersebut tersebar luas lewat siaran media, warga yang berada di dalam lingkaran kehidupan pun menjadi panik. Tekanan dari masyarakat akhirnya membuat Departemen Pertahanan mengeluarkan pernyataan resmi. Mereka menyatakan perang terhadap milisi misterius yang diyakini telah merebut fasilitas persenjataan dan beberapa markas penting di zona karantina. Singkat cerita, Oleg bersama tim 4 sudah mempersiapkan posisi di sebuah kompleks perumahan mewah. Sementara itu, Aliona yang bertugas sebagai petugas medis dijadwalkan untuk menyusul ke lokasi esok harinya. Di sisi lain, tim 7 di bawah komando Yura menempati sebuah gedung apartemen. Mereka ditugaskan untuk memantau situasi kota Kirov secara langsung. Beberapa saat kemudian, Yura menyadari ada sesuatu yang aneh. Pintu toko yang mereka lewati semalam kini terbuka, padahal sebelumnya tertutup rapat. Demi keamanan, mereka memutuskan memeriksa area tersebut, sekaligus memasang ranjau peledak sebagai langkah antisipasi. Sementara itu, di rumah sakit militer, Sasha akhirnya kembali bertemu dengan sosok misterius yang sebelumnya muncul dalam penglihatannya. Karena Sasha menunjukkan kemampuan luar biasa, sosok misterius itu pun menampakkan wajah aslinya. Tak lama, beberapa prajurit datang dan menodongkan senjata ke arah makhluk itu, namun semuanya sia-sia. Dengan kemampuannya, makhluk itu bisa memanipulasi pikiran manusia dan menciptakan ilusi. Ia bisa saja membunuh Letnan Osmo dan pasukannya dengan mudah kalau memang ia menginginkannya. Akhirnya, makhluk itu mengaku bahwa dirinya adalah alien dan bahwa jutaan makhluk sejenisnya akan segera datang ke bumi untuk menghancurkan seluruh umat manusia. Tapi yang membuat semua terdiam, ia berkata, "Aku ada di pihak kalian." Saat malam tiba, tim 7 mendeteksi pergerakan mencurigakan di toko yang mereka pasangi ranjau tadi. Ketika tiba di sana, mereka menemukan seorang anak kecil terkapar, kemungkinan korban dari ledakan ranjau. Anak itu segera dibawa untuk diinterogasi, namun secara tak terduga, ia menyerang balik, memaksa Yura untuk mengambil keputusan cepat dan menghabisinya di tempat. Bersamaan dengan itu, Id, alien yang bersahabat dengan manusia, mulai mengungkap lebih banyak rahasia. Ia mengaku telah berada di bumi sejak 200.000 tahun yang lalu, menjadikan planet ini sebagai tempat eksperimen dan observasi karena sistem tata surya kita masih muda dan stabil untuk dihuni dalam jangka panjang. Tapi, Id juga menyadari bahwa ada satu alien lain selain dirinya. Dialah sang pengendali utama, otak dari semua kekacauan, yang saat ini mengendalikan 160 juta manusia di zona karantina, menjadikan mereka seperti drone hidup yang siap menyerang siapa saja. Yang paling mengejutkan, kapal induk alien raksasa yang membawa jutaan pasukan akan mendarat besok pagi. Kembali ke Yura,
Yang mulai tertekan usai kehilangan salah satu rekannya dan membunuh anak remaja tadi, situasi makin tegang saat ribuan manusia bersenjata muncul dari berbagai penjuru dan mengepung gedung. Anehnya, hal serupa juga terjadi pada tim 4, yang menandakan bahwa ini bukan serangan acak, melainkan serangan terorganisir dari kekuatan besar. Pertempuran hebat pun pecah. Musuh datang dari segala arah, terus menerobos tanpa rasa takut, seolah tidak memiliki naluri bertahan hidup. Hingga akhirnya sebuah roket menghantam kamar tempat Yura dan timnya bertahan. Ledakan besar mengguncang bangunan. Dalam kondisi terjepit, Oleg mengerahkan sisa nyali dan keberaniannya, lalu mencoba peruntungan dengan menembakkan satu roket pamungkas, berharap bisa menghentikan laju musuh. Di waktu yang sama, Yura terlihat berusaha bangkit dari puing-puing kamar setelah terkena hantaman roket. Melihat begitu banyak rekannya gugur dalam ledakan, Yura segera menginstruksikan Olya untuk meluncurkan sinyal suara darurat, tanda agar pangkalan segera mengirim bala bantuan. Tim 7 pun memutuskan bahwa bertahan bukan pilihan. Mereka harus segera meninggalkan tempat itu sebelum semuanya terlambat. Setelah melakukan pengecekan via komunikasi, Yura memastikan bahwa tim 4 adalah satu-satunya tim lain yang masih mungkin selamat. Selain karena posisinya cukup dekat, mereka juga belum mengirim sinyal darurat. Akhirnya, dengan perlengkapan seadanya, Yura dan timnya mulai menuruni sisi luar gedung apartemen satu persatu. Sasha segera menggunakan kemampuannya untuk melacak keberadaan sang pengendali, sosok alien yang dikenal dengan nama Ra. Tak butuh waktu lama, lokasi Ra akhirnya terdeteksi. Ia berada di puncak sebuah gedung pencakar langit di kota Kirov dan terlihat sangat marah karena posisinya berhasil ditemukan. Meski sudah menyaksikan banyak hal aneh, Mayor masih belum sepenuhnya yakin. Hingga akhirnya Id menegaskan bahwa tanpa bantuannya, Ra akan leluasa memperbudak umat manusia dan menghancurkan seluruh penghuni lingkaran kehidupan. Namun situasi kembali memanas. Tim 7 mendapat serangan baru dari pasukan bersenjata misterius yang menyebabkan 2 anggotanya gugur. Kini hanya tersisa Yura dan Olya. Sementara itu dari pangkalan militer, konvoi kendaraan tempur mulai bergerak mengiringi kendaraan yang ditumpangi Id dan Letnan Osmo. Tapi anehnya, Sasha tidak ikut serta. Menurut Id, jika Sasha ikut, Ra justru akan menahan diri dan enggan menyerang karena saat ini Ra masih menyimpan kemarahan pribadi terhadap Sasha. Belum selesai penjelasan itu, tiba-tiba saja puluhan rudal balistik ditembakkan langsung ke arah pangkalan militer. Serangan ini jelas berasal dari pengikut Ra yang mengetahui bahwa Sasha dan beberapa elemen penting manusia masih berada di sana. Keesokan harinya, Yura dan Alyona akhirnya berhasil mencapai lokasi tim 4. Tapi situasinya sudah parah. Bekas pertempuran malam sebelumnya menyisakan ribuan jasad bergelimpangan, termasuk sebagian besar anggota tim 4. Perjalanan pun dilanjutkan. Tapi semakin dekat mereka dengan posisi Ra, maka musuh akan mulai bereaksi dan menghadang. Benar saja, saat mendekati gedung pencakar langit tempat Ra berada, serangan musuh mulai meningkat. Meski begitu, Mayor tetap menginstruksikan agar semua prajurit fokus pada tujuan utama dan tidak terpecah oleh gangguan. Id pun menjelaskan bahwa saatnya Ra akan melumpuhkan manusia menggunakan rasa takut. Maka dari itu, hanya dibutuhkan 3 orang pemberani untuk menghadapi Ra secara langsung, salah satunya adalah Yura, yang dikenal sebagai sosok tangguh dan tak gentar menghadapi apapun. Di sisi lain, Ra tak tinggal diam. Ia mengerahkan gelombang pasukan baru bersenjata lengkap dan menyiapkan barisan penghadang di dasar gedung. Sementara itu, di puncak gedung, pertarungan antara Ra dan Yura akhirnya dimulai. Ra dengan mudah mematahkan serangan awal Yura. Tapi dalam kekacauan yang terjadi setelah sebuah truk bom bunuh diri menghantam gedung, Mayor dan salah satu prajurit lainnya tewas terkena ledakan. Ledakan ini menciptakan celah, kesempatan emas yang dimanfaatkan Id untuk bertindak cepat. Ia berhasil mengambil sebuah kotak elektronik milik Ra dan menggantikannya diam-diam dengan sebuah granat. Kematian Ra membuat segalanya menjadi lebih mudah. Semua pengaruh kendalinya langsung lenyap dan jutaan manusia yang sebelumnya berada dalam kontrolnya pun mati seketika. Namun dari situ, terungkap bahwa ternyata Id sengaja tidak membunuh Ra sejak awal meski ia sebenarnya bisa. Ternyata Id memiliki misi tersembunyi, bukan hanya untuk menghentikan Ra, tapi juga untuk memastikan bahwa manusia membangun kembali peradaban baru sesuai kodrat mereka. Baginya, manusia adalah senjata biologis yang sempurna dan ia ingin membentuk generasi baru yang akan menganggapnya sebagai Tuhan.
Gagasan itu menuai penolakan keras, terutama dari Alyona. Berbeda dengan Yura yang sempat berpikir bahwa bersekutu dengan Id mungkin bisa jadi cara terbaik untuk menghadapi ancaman alien dari kapal induk yang kini sudah mendekat. Namun tiba-tiba saja Xenia melakukan aksi nekat. Dengan kekuatan ilusinya, Id memutarbalikkan kenyataan dan membuat Xenia terjebak dalam permainan pikirannya sendiri sampai akhirnya Xenia merasa bersalah atas semua kekacauan yang telah terjadi. Perdebatan antara kelompok pun makin memanas. Oleg dan Yura bertengkar, Olya terpancing emosi, bahkan sempat menyerang Yura yang selama ini selalu melindunginya. Sementara itu, Oleg yang tak tahan lagi langsung menembak Id. Namun Id kembali menggunakan kekuatan ilusi, memperlihatkan bahwa semua orang di sekelilingnya adalah sosok ayah Oleg sendiri. Beruntung, Xenia berhasil menarik tubuh asli Id dan menjatuhkannya ke dasar gedung. Namun ketegangan belum usai, sebuah pesawat induk alien akhirnya mendarat di bumi. Kali ini Oleg tak ingin menjadi boneka seperti Yura yang sempat terpengaruh oleh Id. Dengan cepat, Oleg mengambil kotak elektronik Id, lalu mengajak Alyona dan Olya masuk ke dalam pesawat alien tersebut. Di dalam pesawat, mereka menemukan jutaan tabung kapsul berisi alien dalam kondisi hibernasi. Masing-masing kapsul terhubung dengan pipa cairan oksigen, dan satu-satunya cara menghentikan kebangkitan mereka adalah menghancurkan saluran oksigen itu. Namun, sebelum mereka sempat menghancurkan semuanya, mereka dikejutkan oleh fakta mengerikan. Semua kapsul itu ternyata berisi anak-anak. Lampu indikator di kapsul mulai padam, pertanda bahwa generasi alien terakhir akan segera terbangun. Ketika kapsul terbuka satu persatu, anak-anak alien itu perlahan merangkak keluar, menatap ketiga manusia yang kini berdiri sebagai wakil terakhir dari bumi. Tanpa ragu, Oleg menanggalkan senjatanya. Ia memilih mengulurkan perdamaian sebagai tanda bahwa manusia siap hidup berdampingan